Teknologi drone juga mulai marak digunakan untuk pertanian. Salah satunya digunakan untuk penyemprotan lahan pertanian. Selain lebih efektif, juga memudahkan dan membantu para petani. Penyemprotan pestisida dengan drone salah satunya dilakukan di lahan pertanian di kawasan Kulon Progo. Dengan drone ini, penyemprotan lahan disebut bisa dilakukan secara lebih efektif. Jika biasanya penyemprotan lahan seluas 85 hektar membutuhkan waktu 2 hari serta 10 tenaga kerja, maka dengan drone, penyemprotan bisa dilakukan cukup dengan 2 tenaga kerja saja selama beberapa jam. Satu unit drone memiliki ukuran diameter 1,5 meter, kapasitas 20 liter cairan pestisida, serta daya satu baterai yang mampu bertahan selama 10 hingga 15 menit, dengan jangkauan area cover seluas 1,5 hingga 2 hektar. Sementara untuk perhitungan juga disebut sangat hemat. 1 hektar menghabiskan biaya sekitar Rp400.000. Jika dibagi 1.000 meter, biayanya hanya sekitar Rp40.000. Hitung-hitungan kami ternyata dengan drone sangat hemat karena dalam 1 hektar menghabiskan biaya sekitar Rp400.000. Jadi kalau kita bagi pada 1.000 meter sekitar Rp40.000, sehingga kalau kita bandingkan manual, untuk beli pestisidanya sudah nggak cukup, apalagi untuk upah tenaga kerjanya. Jadi kesimpulan kami, ini sangat efektif dengan drone, menghemat tentang biaya, tenaga kerja, kemudian juga efektivitas cairan yang turun ke bagian tanaman sangat sempurna. Dia lebih sering ke agensi hayati, jadi seperti bakteria, kemudian pupuk organik cair. Tapi kalau di luar DIY biasanya kami insektisida, fungisida, dan juga herbisida untuk pembasmi rumput dan juga pengendalian gulma. Klien kami yang reguler yang terjauh di Sumatera Selatan itu biasanya kami di sana menggarap 3.000 sampai 4.000 hektar dalam kurun waktu yang 4 sampai 5 bulan. Kalau yang kami sudah pernah layani itu sampai di Kendari, Sulawesi Tenggara. Tapi untuk yang regulernya di Sumatera Selatan dan di Jawa Timur. Kendala paling sering itu kadang dari petani itu lokasinya ternyata misah-misah Mas. Jadi kalau ini yang contoh hari ini kan ngeblok, ya itu relatif memudahkan bagi semua. Tapi kalau misah-misah 1.000 meter di sini, 3.000 meter di sana, itu pasti akan jauh lebih lama prosesnya. Kemudian kalau dari sisi hambatan, biasanya lahan-lahan yang dekat dengan area perumahan atau area yang banyak pepohonan dan kabel itu membuat kami harus lebih waspada aja, karena itu kan kabel itu jarak 10-20 meter sudah nggak kelihatan. Nah, itu biasanya yang jadi tantangan. Dengan kondisi tenaga kerja dan generasi penerus pertanian yang terus berkurang, penggunaan teknologi drone seperti ini diharapkan akan membuat generasi milenial kembali tertarik. Dari Kulon Progo, Budi Utomo, iNews melaporkan.